Hai, telebicara lagi nih dengan gue si kakak Dan gue si Ade. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrol-ngobrol seru. Gila sih Jack, banyak banget viewers kita kemarin. 1.000 orang cuy, 1.000 views. Masa sih? Masa sih? Padahal cuma berapa puluh doang ya. Iya. Tapi yang goibnya gue yakin sih ada puluhan ribu yang goib. Gak apa-apa di awal. Pada happy, pada pengen ngebahas. Nih bahas lagi. Ketahuan nama gue. Bahas lagi dong, bahas yang lain dong. Kata dia gitu. Bahas apa pada ini ya? Iya, pada pusing Jack. Pada pusing gara-gara COVID. Gila sih. Sekarang udah minggu berapa sih? Gue gak tahu sih, gue ngerasa udah setahun di rumah. Gue lupa gimana cara pakai eyeliner gitu kan, gimana cara make up. Tapi beneran loh, ada banyak hal negatif yang gara-gara COVID everywhere gitu kan. Itu pusing bagi semua orang. Tapi tuh ternyata banyak dampak positifnya juga. Jadi kita dampak kasih judul sekarang di rumah nih. Terus ya maksudnya ya. Jadi kita harus kasih judul terima kasih COVID gitu kan. Ambil positifnya aja. Senyumin aja. Kita banyak list nih aja kayak terima kasih COVID. Kalau lo apa aja? Apa ya, gue kalau di COVID masa karantina kayak gini tuh kayaknya lebih enak gue bisa banyak rebahan deh. Oke, tim rebahan ya. Tim rebahan, terus bangun seenak gue, tidur seenak gue gitu. Iya, sampai kerjaan kadang ketiduran tidur dulu baru kerjain. Dosa enggak? Ya lah. Emang hukum alam tuh tidur udah. Paling kena omel Wijak ya. Iya, gue di kamar terus Rat. Iya, kalau gue sih ini ya, yang paling bener itu gue nggak make up dong, gue bahagia banget, gue nggak perlu pakai ini pakai itu, tapi gue tetap perawatan. Emang lu dulu kalau ke kantor make up ya? Kurang ajar memang maksud gue kan ada waktu-waktu dimana gue make up gue ini males lagi nih gitu kan. Seminimal kan gue bedakan dikit dikit gitu, dan muka sensitif kayak gini kan jadi jerawatan nggak bagus kan buat kulit. Ya udah, kalau sekarang tuh beneran kayak ya udah lebih ke skincare sih, lebih perawatan diri, jadinya ya udah. Kalau perawatan diri tuh apa aja? Nggak boleh, jangan pakai dulu karena kemarin nih kita nyebut merek nih ya, gara-gara kita nyebut merek banyak yang ngantri nih mau ngasih iklan ke kita, tolong diiklanin gitu kan. Gila, keren banget sih kita Jack. Kalau gue sih perawatan dirinya gue maskeran ya. Masker itu makanya kalau kadang kan? Kalau lu nelpon gue kadang gue nggak bisa, gue soalnya lagi maskeran. Songong ya. Iya, soalnya kalau gue ngomong tuh maskeran terletak. Iya, gue nelpon lu kayaknya juga ngomongin kerjaan kali ya. Iya, makanya gue bilang tadi gue lagi maskeran. Iya, emang ada loh yang kayak gini modelnya loh, disuruh ngerjain apa maskeran dulu, dan bisa ngomong kayak ntar dulu ya, gue lagi maskeran, kan kurang ajar ya. Tapi ya udahlah, gue harus terima orang apa adanya, mau gimana kan yang penting kerjaan kelar kan. Ya kelar, clear, bagus, sampai dipuji nyampe istana. Luar biasa. Aduh gila sih itu wow banget ya kerjaan kita yang satu itu ya. Kita nggak boleh ngomong, jadi kita punya klien, salah satunya senator bersama orang Amerika. Alhamdulillah gitu, dan agak mengguncang, itu agak viral gitu. Apakah itu yang kita bikin? Tenang, pelan-pelan akan tahu kok. Nggak boleh disebut dulu ya, biar orang makin penasaran. Ya ini siapa sih si kakak Ade nggak jelas gue ini gitu ya. Terus apalagi kita mau bilang terima kasih ke COVID nih, kalau gue nggak make upan, lo rebahan. Terus apa lagi? Nah pasti nih bahasa di rumah terus nih, kita pasti banyak nonton tutorial pasti YouTube, nambah ilmu. Terus nah biasanya gue nonton tutorial cara gambar tuh kayak gimana, cara warnain muka tuh kayak gimana di HP. Gue pakai aplikasi di HP buat gambar-gambar orang itu tuh. Jadi tuh ini pada bingung nambah ilmu itu tuh. Jack itu seneng ngedesain dia, kerjaan dia tuh emang ngedesain, jadi pas banget dia ngelatih diri dia banget, tutorial sekarang kayak gitu, bikin animasi kayak gitu, dia hobi banget yang kayak gitu. Nah kalau gue Jack
ya udah semua stok drama Korea yang lama-lama drakor yang gak gue tontonin semua tuh. Gila, sampai nambah lagi tuh. Ini list nama-nama aktor Korea yang gue kenal. Gila sih gue. Lo nonton drakor kayak gitu jadi fasih bahasa Korea nggak sih? Itu dia ya, adek gue suruh nonton drakor, dia kalau nonton Korea tuh nggak pakai subtitle lagi. Gue masih bingung nih apa, gue tau kata-kata kasar doang, nggak bagus ya. Insecure gitu kan, kampret insecure gitu katanya. Wah nggak baik ini, aduh pencitraan gue abis ini di sini. Udah berapa drama yang lo nonton ini? Oh nggak usah ditanya Jack, bahaya entar. Lo jangan-jangan tiap hari tuh dari pagi sampai malam tuh nonton terus ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, ini nih ya, ini keren banget sih. Gue nih, sebenarnya kan dari dulu gue juga kerjaan suka, tahu kan, gue jarang ke kantor juga kan gitu. Gue suka ada emang WFH dari kosan malah kan ngerjain gitu. Tapi kalau di sini tuh gara-gara pandemi ini, karena gue mikir kalau gue kena kan gue mati nih gitu. Ya udah, gue meningkatkan ibadah gue lagi. Gue ikut namanya Odoj. Apaan One tuh? Day One Juice. Oke, One Day One Juice itu program baca 1 juz Al-Quran tiap hari. Jadi ada grupnya gitu. Lo bisa cek tuh di Instagram, nanti lo follow Odoj gitu. Ada Odoj Padang, ada Odoj apa mungkin gitu. Gue nggak tahu ya, waktu ada gue komen, ada yang komen mau ikut ya, nanti saya bantuin gitu. Terus gue baca komen itu, gue juga ikutan komen, saya juga minta tolong dong gitu. Gue kirimin, dia minta nomor gue kirimin, gue percaya aja kan. Alhamdulillah dihubungin dan sekarang gue ikut. Udah ini sama gue hatam sama gue satu Al-Quran, misalnya udah 30 juz. Itu dalam berapa lama? Berarti gue udah satu setengah bulan kayaknya. Wah udah langsung itu ya, hatam ya. Pas banget mau bulan Ramadan juga. Ya sih, maksudnya emang harus dibiasain dari bulan Sya'ban ini sampai Ramadan tuh biar enak gitu. Gue sih pengennya ini terus berlanjut ya. Karena dulu kan sebenarnya gue ini ya pernah jadi mantan jurnalis kan gitu. Jadi pas zaman-zaman itu gue juga ikutan Odoj, tapi karena waktunya itu kurang pas, maksudnya kadang gue harus ngebaca tapi gue harus ketemu menteri lah, ketemu apalah gitu kan. Gila, orang-orang berat semua ya, kelas atas semuanya. Maaf ya, jadi emang bahasan YouTube-nya kita pun agak-agak jadi berat yang tadinya harus receh ya gitu sih. Jadi maksud gue ada waktu-waktu tertentu gue nggak bisa gitu, jadi kan jadinya nggak bagus ya bagi grup itu. Akhirnya gue minta maaf, gue keluar. Nah sekarang gue mau mulai lagi nih. Alhamdulillah kan sekarang udah lebih bisa kerja dari rumah, jadi lebih enak kayak gitu. Itu gimana sih? Itu grupnya tuh jadi fungsinya buat apa sih lo masuk grup itu? Lebih gini aja, kayak lo udah selesai nih, istilahnya holas kan. Udah holas, gue juga ikutan program itu. Terus gue kan anaknya nggak suka makan ya, dan gue kan Padang yang cita rasanya sangat tinggi. Jadinya pas makan gue milih banget di Depok, karena emang bukan karena gue pemilih sih, emang nggak cocok aja sama lidah gue. Jadi gue kurus banget kan, gue ngerasa gue kurus gitu. Nah pas di rumah ini ya udah gue jadinya program diet untuk nambah berat badan. Ya udah berat badan gue sekarang nambah nih, bentar jadi lagi berapa tuh? Jadi model gue jadi 100 gram. Tidak boleh dikasih tahu, nanti orang tahu. Kayaknya waktu lu di Depok tuh lu nanya ke gue juga kan gimana cara gemukin badan. Itu gue udah kasih saran ya. Iya. Kayaknya saran dari lo. Oh iya, emang iya mau bunuh gue dia. Diet McD dulu tiap hari tuh minimal makan 1 Big Mac lah biar langsung gendut. Ini nih semua produsen di Indonesia nih seneng banget sama YouTube kita, aja kita sebut semua merek, semua brand. Oh iya ya Allah, maaf nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, tapi emang McD itu luar biasa enak sih. Nah, jadi yang emang luar biasa enak emang harus dipuji, harus disebut, ya kan. Itu aja. Kalau lo apa lagi nih selain rebahan? Sama kayak lo, gue jadi kayak suka makan. Gue tuh di rumah tuh jadi tiap hari kayak mesen makan terus, delivery mulu gue. Oh delivery. Terus kayak makan apa tuh? Makan fast food gitulah, jadi agak gendutan dikit lah. Ya boleh lah ya. Nah gue imbangi dengan exercise, maksudnya biar keluar juga racun-racunnya. Biasanya kan gue udah mulai belajar renang ya sama teman-teman, tapi sekarang kan nggak mungkin renang gitu, kondisi kayak gini nggak mungkin keluar, nggak bagus. Terlalu rame juga kan, itu juga nggak bagus. Ya udah gue imbangin sama ini exercise di rumah aja, udah pakai YouTube ya kan, mau aerobik ya, mau ngapain.
Apa? Exercise-nya apaan emang, ngapain? Ya udah gue aerobik Oh, misalnya aerobik. kan. Atau ketika lo butuh meditasi ya udah lo tinggal, maksud gue tuh YouTube tuh ada semua kan. Bahkan telewicara cara kita ada di YouTube gitu kan. Iya. Kalau gue tuh olahraganya ini paling cuman kayak yang tahu nggak alat mesin sepedahan gitu, yang sepeda statis. Itu gue ngayuh sepeda statis aja selama 10 menit lah. Habis itu rebahan lagi deh. Yang beda orang kaya emang beda. Ih, maaf. Itu ya perbedaan orang kaya sama ini ya, orang yang sederhana gitu, baik hati, tidak sombong, sama orang-orang yang agak-agak kaya ya dikit, songong gitu. Tapi gue kan masih baik hati ya. Elah bercanda kali, jauh. Ya udah sih. Ntar lagi dia ngambek terus dia langsung kayak dah tutup. Oh iya, ini Jak. Kalau gue kan emang lagi mau persiapan kan S2, bukan persiapan nikah, tenang aja, persiapan S2 dulu. Kalau nikah kan kita nggak bisa ngebayangin kapan ya wes gue bisa kita ini targetin gitu. Nah gue lagi nyiapin IELTS gue juga, jadinya gue belajar IELTS sendiri sih. Gue punya bukunya dari dulu kan, udah gue belajar. Nah karena conversation itu kan kita butuh orang kan nulis kayak gitu. Ya udah, jadinya gue dengan rendah hati mendownload aplikasi yang ada namanya kayak International Friends, International Pal gitu kan. Ya udah, gue download, jadinya ya udah sehari itu gue bisa ngechat sama 10 orang gitu dengan berbahasa Inggris gitu. Emang ini agak riskan sih karena juga banyak orang-orang yang lah ya yang aneh-aneh. Ya Allah, lu takut gitu. Dia aneh-aneh ya, tiba-tiba dikirim gambar itu aja lu. Enggak lah, gue langsung leave-in, langsung gue blok biasanya gitu. Tapi gue ngelihatnya orang-orang di situ juga fair sih, karena ternyata gue jadi tahu kondisi berbagai negara gitu. Iya sih ada beberapa yang kesel kan, cewek ngapain gitu di chat ngomongin hal serius tentang COVID gitu kan, tentang pasien gimana di sana gitu ya. Gue sekalian riset gitu loh kan, juga kerjaan kita nanti ngaruh ke sana juga kan. Biasanya kan kita bahasan kita ini banget nih sekarang kayak gitu. Ya udah, gue jadi yang kayak bodo amat, kalau dia nggak nyaman dia keluar, kita nggak jadi chat gitu. Tapi kalau ketika kita ngobrol, udah kita jadi ngobrol. Bahasa Inggris gue yang tadinya agak berantakan udah mulai bagus, ke-recall lagi tuh semua vocab. Nah menurut gue ini juga satu yang bagus gitu. Dan lo nggak harus ngechat sama lawan jenis, bisa sesama jenis juga ngobrol, cuma hati-hati aja kan. ada aneh-aneh gitu loh, ada yang sebenarnya dia man terus pura-pura jadi woman, jadi itu istilahnya itu namanya kode. Oh gitu. Nah istilahnya. Itu apa sih maksudnya? Ya lu nyamar, jadi lu kayak lu kan cewek nih aslinya, tapi lu nyamar jadi cowok gitu. Nah tapi gue mau nekanin nih ya, gue tuh selama aplikasi itu gue nggak bakal ngasih foto gue, data pribadi gue nggak bakal ngasih, karena itu bahaya menurut gue. Bahaya banget, kita nggak tahu tuh orang siapa. Walaupun lu misalnya publikin Instagram atau apa, menurut gue tuh jangan gitu loh, karena itu bahaya kan gitu. Untung sekarang followers lo kan orang-orang baik tuh, ya kan, lo nggak private misalnya Instagram lu kayak gitu. Tapi menurut gue tuh nggak apa, kalau gue ya, karena gue ya kan ngejaga diri banget gitu kan, kita kan ratu branding kan ya. Jadi kita nggak boleh gitu, jadi harus hati-hati. Jadi gue nyaranin kalau lo mau berlatih bahasa Inggris silahkan aplikasi chat apapun lo coba, tapi data pribadi lo jangan gitu, dan lo tahu border lo tahu rule lo gitu lo. Gue sebelum tuh gue langsung bilang no sex here, no sexting, no dirty talk because I don't like it gitu. Maksudnya gue cuma just talking here kayak gitu. Maksud gue itu harus ditekenin banget di awal, dan orang-orang tuh fair enough, jadi ini nggak bakal aneh-aneh gitu loh kalau lo kayak gitu. Tapi kalau lo yang kayak ngikutinnya mereka, ya udah mati lo yang ada, itu bahaya. Kalau lo apa lagi nih? Apa ya, gue kayak ngerasa ya gue rebahan bangun makan tidur lagi, gue selama kayak gitulah. That's why, karena gue ngeliat ya beberapa teman gue juga bilang kayak gitu, yang kalau gue kan emang tadi gue bilang, gue ngulang-ulang lagi nih, gue emang biasa kerja dari rumah sama ini, gue ada kegiatan gitu.
Nah teman-teman gue yang tadinya PNS, yang harus ke kantor kemana-mana, sekarang di rumah ngurus suami kadang atau ngurus diri sendiri, jadi bingung nih. Jadi nonton doang, bangun nonton, makan tidur, nonton bangun tidur, sholat gitu-gitu kan. Nah maksud gue kenapa kita ngebahas ini tuh juga gue mau nggak menginspirasi juga sih. Maksudnya lo kalau mau lakuin satu, gue kayak gini nih, siapa tau lo mau nyoba kayak gitu, atau lo ngelakuin hal lain. Maksud gue lu jangan diem juga di rumah, itu bisa bikin lo stres. Satu lagi nih yang bikin gue happy ya selama WFH ini, gue tuh jadi menghubungi teman-teman lama lagi, Jak. Gue beneran yang kayak bertanya kabar tuh nggak yang kayak sekedar gimana kabar lo, kan gue tipenya quality time kan gitu. Gue tipenya kan kalau pertemanan quality time, karena gue nggak ada waktu buat cuma babi gue sebentar doang kayak gitu, gue nggak ada waktu. Tapi kalau gue hubungin temen tuh kadang sebulan sekali gitu, padahal tuh my best friend banget gitu, tapi mereka pada ngerti kan gitu, karena kondisi mereka juga sama gue. Kita tuh beneran ngomongnya deep gitu loh, kayak ya udah lu bisa ngebahas apapun. Nah di saat WFH ini nih gue ngobrol lagi sama teman-teman lama gitu, ngomongin mimpi-mimpi lagi. Nah juga apa sih, kayak masa-masa kayak gini tuh masa-masa yang bagus buat kontemplasi sih, buat quality time. Kontemplasi ini maksudnya gini ya kan, misalnya nih kayak lu mau lulus, lu mau ngapain sih nanti, ini masanya sekarang nih gitu loh. Lo masa-masa lo sendiri, lu mikir kayak mau ngapain nanti ya, lu bisa ngonsepin diri lo mau ngapain in the future, lo bakal ngapain sih kayak gitu. Maksud gue tuh ini kesempatan yang bagus sebenarnya, jangan mumpung gak sibuk-sibuk banget. Karena kalau biasanya kan lo habis kan semua ini kayak dikasih bahan apa, lo harus ngedesain cepet kayak gitu kan, lo nggak ada waktu buat diri sendiri. Nah ini waktunya gitu lo nyenengin diri sendiri, lo mikirin kedepannya mau jadi apa, mau bagaimana, mau biasa-biasa saja atau menjadi sesuatu yang luar biasa. Mantap banget tips-tipsnya nih buat ngisi hari-hari kita di masa karantina kayak gini nih. Yes. Nah bentar lagi lo tau nggak gue mau ngapain? Gue mau bikin novel, asli. Novel apa tuh? Iya, tunggu deh. Kapan-kapan kita harus bahas. Ya, kayaknya bahasnya nanti itu di episode selanjutnya aja ya, bocoran novelnya ya. Kayak gini kita udah ngebahas banyak banget nih. Iya, sebelum kita ngomongin yang lebih nggak penting lagi, mending kita tutup lagi. Ya, tutup aja ya. Oke guys, itu sekian dari podcast kita, bincang-bincang kita hari ini, bincang-bincang berfaedah hari ini. Oke, sekian dan sampai jumpa ya guys.